Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini semoga Allah mudahkan, kita akan menjelaskan sedikit tentang hukum ra. Ya, hukum ra. Ra ini bermacam-macam hukumnya. Ya. Atau ada dua hukum ya. Huruf ra ini ada dua hukum, yaitu ra yang tebal dan ra yang tipis. Ya. Pembahasan yang kita akan bahas adalah kapan ra dibaca tebal dan kapan ra dibaca tipis. Ya. Karena ya ini insyaallah sangat bermanfaat bagi pemula yang kadang bingung membaca huruf ra ini dibaca tipis atau dibaca tebal, apalagi dia dalam keadaan sukun. Ya, apalagi dia dalam keadaan sukun. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan ya, hukum ra. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ra yang dibaca tebal. Kapan ra dibaca tebal? Yang pertama, ra dibaca tebal ketika dia berharokat fathah. Ya, ini jelas ya. Ra, ya, ketika dia berharokat fathah, ra. Ya, tasydid maupun tidak tasydid, ya. Kemudian yang kedua, dia berharokat dhammah, ru. Ya, juga dibaca tebal, ru. Tasydid ataupun tidak tasydid tetap dibaca tebal. Kemudian yang ketiga, ya, disukun sebelumnya fathah. Ya. Perhatikan, ra yang disukun dan didahului atau sebelumnya fathah. Contoh ar, ya, ra-nya sukun didahului fathah, ar. Ya, ar dibaca tebal juga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ra-nya disukun dan sebelumnya adalah huruf dhammah, ur. Ya, ur. Seperti itu. Bisa kita baca contohnya yang ada di sini ya. Kita baca sama-sama. Laisal birra, ya, harokat fathah, laisal birra, ya. Walaisal birru, harokat dhammah, walaisal birru, ya. Kemudian ra yang sukun didahului fathah, marqadina. Ya, marqadina, ya, tidak boleh kita baca marqadina, marqadina, ya, salah. Ini ra yang tipis kalau kita baca mar. Ya. Ra yang tebal seperti ini, marqadina, ya. Kemudian ra sukun yang didahului dhammah, murtafaqan, murtafaqan, bukan murtafaqan, ini salah. Contoh lain, yarji'una, yurja'una, ya. Dan ini sangat banyak contoh-contoh ya. Nah, tapi kita ringkas sampai di sini saja contohnya ya. Kemudian kita lanjut lagi pada pembahasan ra tipis ya. Kita lanjut pada pembahasan ra yang dibaca tipis. Kelihatan ya penjelasannya. Ra dibaca tipis dalam dua keadaan. Ya, ra dibaca tipis dalam dua keadaan, yaitu jika berharokat kasroh, ya. Yang pertama, jika ra-nya berharokat kasroh, ri, ya, ini dibaca tipis, ya, selalu dibaca tipis ketika ra berharokat kasroh, ri, tidak boleh dibaca rui, ya, salah. Kemudian keadaan yang kedua, ra-nya disukun, ya, ra-nya disukun dan sebelum huruf ra itu adalah kasroh, ya, contohnya ir, ya, ir, ya. Kita ulangi, ra yang disukun dan sebelumnya kasroh, ir, ya. Kalau sebelumnya fathah dibaca tebal, ar, sebelumnya dhammah dibaca tebal, ur. Tapi kalau sebelumnya kasroh dibaca tipis, ir. Ya, tidak boleh dibaca ir. Ya, begitu ya. Tapi dengan syarat ada 3. Ya. Sukun, ya,
ro yang disukun dan sebelumnya kasroh dibaca tipis, tapi ada 3 syaratnya. Ya, jadi memiliki syarat ya. Syarat yang pertama adalah kasrohnya asli. Ya, kasrohnya asli. Ya, maksudnya ya pada kata, misal kita ambil kata contoh ir, ya, i, kasroh yang ada pada i ini adalah kasroh asli. Ya, baru ro-nya itu dibaca tipis, ir. Nah, kalau kasroh tidak asli maka tetap dibaca tebal, ir. Nah, bagaimana contohnya? Ya, nanti contohnya kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya adalah kasroh dan ro dalam satu kata. Ya, kasroh dan huruf ro-nya itu dalam satu kata. Contohnya misalnya bir, ya. Ya, pada kata bir, huruf ba-nya ini yang kasroh dan huruf ro-nya yang sukun ini dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Bukan huruf bi di kata lain, kemudian ro sukunnya juga di kata lain, tidak ya, tapi dia dalam satu kata. Contohnya bagaimana? Nanti kita contohkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya, misalnya ada kata mir, ya, mir. Tapi ternyata setelah huruf ro sukun ini ada huruf isti'la. Ya, huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang tebal, ya. So, do, to, zo, go, ko, ya. Ada 7 kalau tidak salah huruf isti'la ya. Insyaallah nanti kita akan contohkan juga. Ya. Kita mulai contohnya. Nah, kita mulai dari atas ya. Ro dibaca tipis dalam 2 keadaan, yaitu jika berharokat kasroh, ri. Contohnya ini. Wa qarri ainan, ya. Kita ulangi. Wa qarri ainan zulumatil barri, ya. Bil birri wat taqwa. Ya, semua dibaca tipis ketika ro-nya berharokat kasroh. Ya, ini secara mutlak, ya, tidak ada syarat-syaratnya ya. Kalau ro berharokat kasroh, tasydid maupun tidak tasydid pasti dibaca tipis, ya. Kemudian yang kedua, ya, ro-nya disukun dan sebelumnya kasroh. Contohnya ir, ya, tapi ini punya 3 syarat, ya. Maka contoh-contoh yang ada di sini semua memenuhi syarat, ya. Contohnya fabashshir ibadi. Ulangi, fabashshir ibadi. Ro-nya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena ro sukunnya didahului kasroh dan memenuhi 3 syaratnya. Coba kita lihat lagi syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama, kasrohnya harus asli. Ya, pada kata syi ini adalah kasroh asli, ya, bukan palsu ya. Nah, kemudian yang kedua, kasroh dan ro dalam satu kata. Kita perhatikan, ya, syir, kasroh dan huruf ro ini satu kata. Fa bashir, ya, bashir ini adalah satu kata, ya. Ini adalah satu kata. Kemudian syarat yang ketiga, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya, huruf isti'la yang kita sebutkan tadi, so, do, to, zo, go, ya, ko. Ya. Kita lihat ini adalah huruf a. Huruf ain ini bukan huruf isti'la, maka memenuhi syarat dia. Ya, dia memenuhi syarat. Contoh lain yang memenuhi syarat. Awalam nu'ammirkum. Nah, ini juga memenuhi syarat. Fir'auna wa Thamuda juga memenuhi syarat, dan seterusnya, ya. Ini semua contoh-contoh yang memenuhi syarat ya. Kemudian ya, sekarang kita akan mencontohkan ya huruf-huruf ro sukun yang sebelumnya kasroh tapi tidak memenuhi syarat, ya, tapi tidak memenuhi syarat. Nah, kita mulai dari yang ketiga ya. Ya, syaratnya tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya, kita baca contohnya.
Ya. Ini ya. Huruf ro sukun yang sebelumnya kasroh tetap dibaca tebal ir ya, ir jika bersambung dengan huruf isti'la. Nah, dan syaratnya dalam satu kata. Ya, terlalu banyak syarat ya. Ini juga punya syarat. Nah, huruf ro sukun yang sebelumnya kasroh tetap dibaca tebal ir jika bersambung dengan huruf isti'la. Ya, dengan syarat dalam satu kata. Kita contohkan. Kitaban fi qirtasin. Ya, ulang. Kitaban fi qirtasin. Huruf ro-nya dibaca tebal atau tipis? Ya, dibaca tebal atau tipis? Jawabannya dibaca tebal. Ya. Kenapa dibaca tebal? Padahal kan ro sukun yang didahului kasroh itu dibaca tipis, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Ya, jawabannya ya dia dibaca tebal karena tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya adalah salah satunya tidak boleh bersambung dengan huruf isti'la. Nah, ini to ini adalah huruf isti'la. Nah, karena dia bersambung dengan huruf isti'la, maka ya hukum tipis pada ro ini batal, ya, terhapus, dia kembali tebal. Ya. Kitaban fi qirtasin, ya, bukan lagi qir, ya, qirtasin, tapi qirtasin, ya. Kemudian contoh lain, inna rabbaka labil mirsad, ya, inna rabbaka labil mirsad, dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Ya, padahal di sini kasroh. Jawabannya karena bersambung dengan huruf isti'la. Ya, kita baca contoh lain. Falawla nafara min kulli firqatin, ya, min kulli firqatin, bersambung dengan huruf isti'la. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, wa irsadan liman haraballaha, ya, kullu firqin kattawdil azim, inna jahannama kanat mirsada. Ini contoh-contoh ya yang tidak terpenuhi syarat, ya, tidak terpenuhi syarat. Ya, kemudian kita akan bahas lagi ya yang ada penjelasannya di sini dengan syarat dalam satu kata. Ya, mudah-mudahan tidak bingung ya. Huruf ro sukun yang sebelumnya kasroh tetap dibaca tebal ir jika bersambung dengan huruf isti'la. Ya. Dengan syarat dalam satu kata. Ada lagi syarat yang mengatakan harus dalam satu kata. Ya, sehingga huruf isti'la-nya ini dalam satu kata dengan huruf ro. Ya, satu kata dengan huruf ro. Qirtasin, ya, tidak terpisah. Tosin dengan qir ini bukan kata yang terpisah, tapi satu kata. Ini juga ya, mirsadi ini juga satu kata. Nah, bagaimana yang contoh yang tidak dalam satu kata? Ya, contoh yang tidak dalam satu kata adalah ini yang ada pas di atasnya. Contoh kita baca, an anzir qaumaka. Ulang, an anzir qaumaka. Pertanyaannya, ro dibaca tebal atau dibaca tipis? Ya, jawabannya adalah ya, kita urut, ya, kita bahas secara ilmiah ya. Nah, huruf ro ini dibaca tebal atau tipis? Ya, kita lihat pembahasannya. Ro dibaca tipis dalam dua keadaan, yaitu berharokat kasroh. Yang kedua, dia disukun dan sebelumnya kasroh. Ya, kita perhatikan, dia disukun dan sebelumnya kasroh. Ya, kita perhatikan, sukun sebelumnya kasroh. Ini dibaca tipis. Ya, tapi syaratnya, ya, syaratnya tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya,
tidak bersambung dengan huruf isti'la. Sementara di sini kan bersambung dengan huruf isti'la. Ya, huruf ra sukunnya huruf ra sukun yang didahului kasroh bersambung dengan huruf isti'la. Berarti kan batal. Ya, berarti tidak terpenuhi syarat. Berarti dia harus dibaca tebal, ya, seperti itu. Berarti dia harus dibaca tebal seperti yang ini. Ya, qirtasin, ya, mirsad. Nah, tapi ternyata ada syarat lagi. Ya, syaratnya yaitu ya tidak bersambung dengan huruf isti'la, ya, tapi dengan syarat juga huruf isti'la'nya itu dalam satu kata. Ya, kalau tidak dalam satu kata, maka ya berlaku yang ini. Ya, disukun dan sebelumnya berharokat kasroh. Ya, sehingga dibaca tipis ya. Anzir, ini satu kata. Qaumaka, kata lain. Ya, maka huruf qaf ini adalah kata lain dan huruf ra ini kata lain. Ya, dia bukan dalam satu kata. Contoh lain lagi. Fasbir sabra. Ya, fasbir sabra. Ra-nya dibaca tipis karena ya huruf isti'la yang ada di sini bukan dalam satu kata dengan huruf ra-nya. Contoh lain. Wala tusa'ir khaddaka. Wala tusa'ir khaddaka. Seperti itu ya. Mudah-mudahan difahami ya, semoga aja difahami ya. Kalau ada yang kurang jelas ya silahkan boleh ditanyakan. Kemudian kita akan bahas lagi ya syarat atau ya ra sukun yang sebelumnya kasroh yang tidak memenuhi syarat pertama dan tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu kasrohnya harus asli, kasroh dan ra harus dalam satu kata. Ya, kita bahas lagi dua syarat tersebut ya, atau dua syarat tersebut tidak terpenuhi dalam ayatnya. Ya, kita baca. Huruf ra sukun yang sebelumnya kasroh juga tetap dibaca tebal ya. Tetap dibaca tetap harus dibaca tebal jika kasrohnya tidak asli, kemudian kasroh dan ra-nya tidak dalam satu kata ya. Contohnya seperti qala rabbirji'un ya, ra-nya dibaca tebal ya, dibaca tebal padahal di sini kasroh rabbi ya, rabbir harusnya kan seperti itu asalnya rabbir ya, tapi karena tidak memenuhi syarat maka dia dibaca tebal. Qala rabbirji'un ya, syarat apa yang tidak terpenuhi ya, di sini dia tidak terpenuhi dua syarat sekaligus ya, dia tidak terpenuhi dua syarat sekaligus. Syarat yang pertama dia tidak terpenuhi yaitu kasrohnya tidak asli ya, kasrohnya bukan asli ini. Qala rabbi ya, atau salah ya. Nah, dia tidak terpenuhi syarat yang kedua saja ya. Kasrah dan ra tidak dalam satu kata ya. Dia tidak terpenuhi syarat yang kedua. Kasrahnya ya dengan huruf ra sukunnya tidak dalam satu kata. Rabbi kata lain, huruf ra-nya juga ini kata lain ya. Sehingga dibaca seperti ini. Qala rabbirji'un ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ya contoh yang kasrohnya tidak asli ya, yang kasrohnya tidak asli yaitu ayat yang ini. Ya. Kita baca irkabu fiha bismillah. Irkabu ra dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena kasrohnya bukan asli ya. Hamzah wasol ini kan tidak ada harokatnya asalnya ya. Hamzah wasol ini tidak berharokat ya, hanya saja dia diharokati sesuai dengan huruf ketiga dari hamzah wasol ini ya. 1, 2, 3 ya. Ketika dia fathah maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Dan ini sudah pernah juga ada penjelasannya ya, tentang hamzah wasol ya.
Jadi hamzah wasol itu tidak punya harokat yang paten ya. Dia hanya menyesuaikan saja. Bahkan dia kadang tidak dibaca, atau kadang dia dibaca kasroh, kadang dia dibaca dhammah ya, atau bahkan bisa juga fathah kalau dia bergandengan dengan alif lam ya. Maka di sini dinyatakan kasrohnya bukan kasroh asli ya. Irkabu, maka dia dibaca tebal. Juga di sini kita baca irji' ya, irji' ila rabbik, juga roknya dibaca tebal. Kemudian contoh lain lagi, irji' ilaihim falanatiyannahum ya. Semoga bisa difahami ya, dan semoga bermanfaat insyaallah. Kalau ada yang kurang jelas silahkan boleh ditanyakan, semoga bisa dijawab pertanyaannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.